Kalau saya bisa mengusulkan sebetulnya esensinya itu di sini arahnya itu revitalisasi danau-danau yang ada, danau-danau yang ada khususnya Danau Toba. Nah ini isu ekologis itu menjadi relevan apalagi sekarang sudah sering didengungkan istilah pertobatan ekologis Pak ya. Jadi corporate social responsibility itu di aspek planet itu sebetulnya yang KMJT tekankan itu di aspek revitalisasi danau-danau yang ada, baik itu dari segi untuk alamnya sendiri, tapi juga dari segi sektor ekonomi, misalnya UMKM di seputar danau yang bersangkutan. Karena di Indonesia cukup banyak danau yang bisa direvitalisasi, yang bisa menjadi destinasi wisata, bisa mengangkat harkat rakyat jelata. Itu bisa saya tambahkan. Oh ya. Terima kasih. Saya akan sampaikan begini Pak, bahwa potensi sumber Danau Toba ini salah satu saja begini. Ada pembangkit listrik tenaga air di sana yang menghasilkan ribuan megawatt listrik. Ini tentunya kalau air Danau Toba itu surut, maka PLTA ini pun tidak akan jalan. Sementara kalau untuk mempertahankan sumber daya air ini, mempertahankan tinggi muka air banjir Danau Toba, tinggi muka air tertinggi Danau Toba, harus juga mempertahankan ekologi sekitar kawasan Danau Toba. Bahwa dalam pilar pembangunan berkelanjutan ada 3, ekonomi, sosial, dan ekologi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan PLTA ini bisa berjalan terus, tentunya mempengaruhi ekonomi kita, juga mempengaruhi sosial kita, karena itu dinikmati oleh masyarakat, maka ekologi harus benar-benar diperhatikan. Kami bermaksud begini, karena ekologi ini adalah bukan hanya tugas daripada pemerintah, juga tugas daripada masyarakat. Bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan ini, untuk menjaga ekologi daripada Danau Toba, inilah tujuan kami dari perspektif lingkungan hidup. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan menyimpulkan apa yang tadi Pak. Ya. Kalau masalah ekologis ini tidak kita tangani dengan baik Pak, ini tentu akan memiliki resiko ke depan. Yang sudah kita rasakan sekarang itu adalah krisis iklim Pak, ekstrim. Ya. Jakarta contohnya panas sekali, sudah kayak hampir sama dengan Jeddah Pak. Ya. Kemudian krisis pangan akan menyusul Pak. Yang berikutnya adalah krisis air. Dan terakhir tentunya akan terjadi konflik sosial terkait bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola dengan baik. Mungkin itu Pak, dari kami Dewan Pakar sudah kembali ke Ketua. Baik, terima kasih para pengurus BPKMDT dan juga Dewan Pakar yang kami hormati. Tentu ini semuanya ada action dan aplikasi karena Pak Wakil Ketua MPR pada saat kita di rumah Pak Jul, kita ada agenda ke Danau Toba. Nah, harapan kami Pak, kenapa kita buat seminar dulu di gedung MPR ini? Saya tahu bahwa Bapak bisa berkomunikasi dan mengundang Menteri KLH dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan sebagai narasumber nanti dan juga Mendagri, 3 ini aja cukup Pak. Kita adakan nanti kurang lebih 500 orang para peserta seperti proposal kami di gedung MPR ini. Hasilnya nanti, total outnya nanti akan kita lakukan mungkin di Danau Toba Pak. Apa kira-kira bantuan dari Menteri Lingkungan Hidup, kehutanan, atau bisa kita nanti menanam pohon 1 juta pohon yang diprakarsai KMDT dengan MPR, dan juga nanti Mendagri bagaimana dengan lolosnya Green Card Danau Toba dari UNESCO, apa kira-kira nanti sumbangan SIP dari Menteri PU untuk geosite yang ada di 7 kabupaten. Itu harapan kita, makanya kita buat dulu seminar nanti, aplikasi nanti outputnya nanti, baru nanti Bapak dengan kita ke Danau Toba untuk melakukan ini di hadapan Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati se-kawasan Danau Toba. Mengapa Pak? Karena ini hanya laboratorium Danau Toba kita buat dan akan kita lakukan hal yang sama di seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten di Danau Toba. Terima kasih Pak. Terima kasih
teman-teman sekalian dari KDNT yang telah menyampaikan maksud dan tujuan serta program yang mungkin kita bisa rencanakan untuk kita kerjasamakan sama-sama. Saya memahami sebelumnya bahwa memang kita punya target untuk pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Kita perkirakan di tahun 2028 menjelang 2029 sudah mencapai 8% target kita. Meskipun sekarang kan tidak pernah terpikirkan bahwa ada perang di tengah yang mengancam pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Jadi bahkan menjadi catatan kita. Tapi memang pertumbuhan ekonomi yang kita kehendaki itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memiliki aspek keberlanjutan yang kuat, apalagi juga aspek keadilan. Aspek keadilan dalam artian bahwa ya semua orang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu. Nah ini oleh karena itu kita sekarang diharapkan pada tantangan yang besar. Tantangan pertama adalah bagaimana kita menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kita juga di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi sekarang ini dari aspek ketahanan energi, ketahanan pangan, kita tetap bisa memiliki ketahanan yang kuat, membangun ketahanan yang kuat, dan ketiga juga bagaimana kita bisa tetap melaksanakan komitmen kita untuk menjalankan dekarbonisasi dari perekonomian kita 2060 atau di awal net zero emission target. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar sekarang, bagaimana berbagai kebijakan, berbagai peraturan dan implementasi di lapangan itu bisa berjalan secara sinergis, dan seluruh kementerian dan lembaga yang ada itu bisa bekerja sama untuk bisa mencapai target itu, pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi kita, memperkuat ketahanan pangan dan lain-lain. Karena hari ini kita sedang menghadapi disrupsi yang seperti yang kita hadapi hanya beberapa tahun lalu. Kalau Ibu Bapak ingat, disrupsi itu datangnya mungkin hanya setiap 20, 50, 100 tahun. Disrupsi dari sektor industri, disrupsi dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, disrupsi yang berikutnya adalah disrupsi di sektor telekomunikasi, kemudian digitalisasi, otomatisasi. Nah, itu rata-rata datangnya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun kemudian. Hari ini kita merasakan disrupsi dalam kurun waktu 10 tahun ada 3 disrupsi. Satu, disrupsi teknologi, yang adanya internet yang terjadi beberapa 20 tahun 95 hadir internet, tapi itu mempercepat semuanya. Internet mempercepat hadirnya digitalisasi, terutama dari aspek pengelolaan dan pengolahan data, search engine dan lain-lain. Begitu kita sudah mencapai pengolahan data, AI gitu. AI itu boleh kita dihadapkan pada COVID. Setelah COVID, kita dihadapkan disrupsi berikutnya, yaitu hari ini. Jadi kita 10 tahun 3 kali disrupsi. Jadi artinya ini perubahan sistemik yang terjadi, yang mempengaruhi perilaku manusia dan apa yang menjadi kebiasaan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang kita harus antisipasi. Disrupsi ini menurut saya di tengah-tengah permasalahan yang ada. Tadi Pak, kita yang ahli nuklir, Pak, kita dulu tidak pernah memandang nuklir sebagai salah satu alternatif sumber energi kita ke depannya. Hari ini menjadi salah satu target, Pak. Kita akan mengembangkan kurang lebih 500 megawatt nuklir sampai dengan 2034, tetapi 2040 targetnya 7 gigawatt, Pak. 7 gigawatt. Nah, target kita kalau tidak sehat. Nuklir satu pihak adalah energi bersih, energi baru, energi yang memiliki kapasitas energi yang tertinggi di antara semua sumber energi yang lain, tetapi pembangunannya tidak sederhana. Syarat dengan keterlambatan, syarat dengan biaya yang tidak diduga, cost overrun yang sangat tinggi. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan, masuk juga aspek-aspek teknologi yang dikuasai, teknologi mana yang kita terpilih, teknologi Rusia, teknologi Cina, teknologi Amerika, teknologi Korea, teknologi Jepang, mana pun itu, Prancis itu harus kita jadi, dan tidak sesederhana itu karena semua terkait dengan memiliki muatan geopolitik besar dan tahu. Nah, terus kemudian rencana KDNT untuk melakukan seminar terkait masalah
pembangunan yang berkelanjutan, saya saya sangat senang kalau memang ada hal demikian. Kita harus mengatur Pak, karena memang saya di tahun ini sedang menyelenggarakan namanya NPR Discussion Series. Jadi kita melakukan FGD, seminar-seminar terbuka, yang mana saat ini untuk 3 bulan ke depan kita sudah agendakan aspeknya itu lebih pada ketahanan energi dari aspek fosilnya, energi terbarukannya, termasuk juga rencana Presiden untuk menggagas 100 gigawatt PLT surya. Tantangannya di mana, peluangnya di mana, realita untuk melakukan itu dan kurun waktu 2-3 tahun itu seperti apa dan lain-lain. Jadi ini mungkin nanti ini bisa menjadi KDNT, bisa menjadi bagian dari diskusi ini sekarang. Karena tujuan kita adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu-isu sustainable development ini. Kita tahu Ibu Bapak, hari ini ya kita mau lakukan transisi energi Pak. Kita mau menggunakan energi hijau bersih. Tapi mobil kita belum ada energi hijaunya. Kapal belum ada, pesawat terbang belum ada, lokomotif kereta api belum ada. Jadi kita masih akan hidup dengan hidrokarbon, dengan minyak dan gas itu masih penting. Jadi sepertinya kita genjot transisi energi terbarukan tapi nantinya juga ini yang drilling minyak dan gas itu harus dilaksanakan karena kebutuhan kita dari sana. Gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, mengenai revitalisasi danau khususnya Danau Toba dan mulai dari revitalisasinya, termasuk juga meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada di sana UMKM. Ya, Pak, saya kebetulan nama saya Suparno, tetapi ibu saya itu baru buta huruf Pak. Ya, baru buta huruf. Ibu saya itu kampungnya di Tapanuli Utara, kecamatannya Sipoholon. Jadi saya cukup sering pulang kampung. Ya. Jadi bagi saya Danau Toba itu juga merupakan tempat berwisata saya. Nah, jadi kalau kita memang ingin melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang menyangkut revitalisasi Danau Toba, tentu saya dengan senang hati bisa mengerjakan itu. Kita ada beberapa program, saya sudah bicara dengan Pak Nurul, kegiatan MPR itu bentuk apakah 4 pilar atau bentuk lain yang mungkin kita bisa alokasikan ke sana. Hanya saja ini sekarang kan kita sedang 2 kali tahun ini kita sudah mengalami pengurangan anggaran di awal tahun dan ketika perang ini. Kemarin kan pada saat perang, di saat pemerintah ingin mempertahankan subsidi BBM, seluruh kementerian lembaga itu diminta untuk melakukan pengurangan. Nah, ini hari ini kita kena pengurangan itu. Nah, jadi saya harus hitung ulang seberapa banyak program kita masih tersisa, karena kemarin itu di awal tahun kita sudah komitmen untuk ke ini ya, Indonesia Timur. Jadi saya punya program namanya NPR Goes to Campus. Hari ini kita sudah ke berapa? 48 sekarang 47. Besok saya ke Ambon, kita akan melaksanakan agenda kegiatan 48 kampus. 48 kampus sudah kita sampai. Nah, jadi ini yang menjadi komitmen saya ke Indonesia Timur. Tapi untuk yang ini, untuk agenda kita ini nanti teman-teman akan menghitung kita program apa berapa yang kita bisa alokasikan untuk membuat agenda ini menjadi agenda yang punya dampak dan daya gaung yang kuat, Pak. Gitu ya. Jadi masalahnya, dan betul Pak, tadi Pak Prof. John, ya ini masalah penanganan krisis iklim menurut saya penting sekali. Krisis iklim itu bagi saya itu sama dengan disrupsi Pak. Cuma bedanya disrupsi yang sekarang kita hadapi, COVID, perang itu kan datangnya dadakan. Sementara kalau disrupsi krisis iklim ini kan datangnya melalui proses panjang, 20-an tahun, 30-an tahun, gitu, sehingga kita tidak merasakan. Tiba-tiba sudah panas ya, tiba-tiba air quality index kita buruk banyak gitu. Tapi artinya kita harus melakukan penanganan yang serius dalam masalah ini sama dengan kita hadapi di sini. Saya kira itu Pak, gitu. Saya kembali lagi, saya ucapkan terima kasih. Betul-betul saya bergerak ya, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kampung halaman ibu saya. Dan jadi kalaupun ada kegiatan yang ingin kita laksanakan ke depannya, ayo kita agendakan. Kebetulan bulan Mei ini agenda saya sudah sangat penuh Pak. Kalau memang dilaksanakan setelah bulan Mei, saya kira ini masih ada waktu ya. Itu Pak, terima kasih. Baik, itu